yang sedang ditelusuri, dan pendengar juga bagi patwal sipil dihimbau agar menghentikan aktivitas dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Ya, pendengar, kita terhubung kembali dengan Pak AKBP Restu Wijayanto, Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Ini dari tadi telepon saya berbunyi. Pak Restu, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Pak. Iya, dengan Pak siapa? Dengan Bibi. Pak Wibi, silakan Pak Wibi ya, di utara kota. Silakan Pak Wibi. Masih ada Bapak narasumber? Iya, Pak narsumnya ini udah kembali di Zoom saya, Pak Restu. Ya. Begini ya, mudah-mudahan masih mendengar pihak kepolisian ini. Itu yang diutamakan kan juga dinas pemadam kebakaran. Ya. Tadi kan cuma disebutkan pengantar jenazah. Pengantar orang sakit, jenazah ambulans. Dan kebakaran juga harus diutamakan itu. Nah, kemudian yang kedua, Pak, kenapa masyarakat ini lapor ke polisi minta pengawalan? Karena di saat pasien sudah kritis, harus lapor ke polisi dulu kan panjang prosesnya berbelit-belit. Baik kalau sampai di kantor polisi harus diterima. Kalau masih ditimpung kiri kanan, itulah pemikiran masyarakat. Lebih baik langsung ya, nggak usah lapor kayak ini sudah kritis pasien. Ini yang kadang-kadang timbul di opini masyarakat. Lapor berbelit-belit sementara pasien sudah kritis. Nah ini yang sering terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, saya titip tolong untuk kepolisian ini supaya mobil, motor yang memakai sirena itu supaya ditertibkan. Itu kan mobil pribadi, motor pribadi, tapi menggunakan sirena. Dari kejauhan sudah bunyi merang-merang itu sirenanya. Padahal mobil pribadi, motor pribadi, ini dilarang. Kalau di Jawa saya sudah dilarang semua yang model semacam ini. Tapi di Makassar saya masih bebas. Motor, mobil milik pribadi menggunakan sirena melintas di depan petugasnya abai saja. Padahal kalau di Jawa sudah dilarang semua, Jawa, Sumatera saja sudah dilarang semua. Tapi di Makassar masih bebas. Kemudian yang terakhir, mobil bak terbuka dipakai untuk membuat penumpang orang berjubel di situ tanpa masker. Itu sedang COVID, Mbak. Tapi kok ya ada pembiaran. Mudah-mudahan kepolisian bisa mendengar dan menanggapi komentar saya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wibi di daerah Rapokaling ya. Baik, silakan Pak Restu langsung dijawab. Ini mengenai pengawalan untuk mobil pemadam kebakaran ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah bertanya. Pak siapa tadi, maaf? Pak Wibi ya. Pak Widi, terima kasih banyak untuk pemerhati lalu lintas pagi ini, Pak Widi. Jadi saya terima kasih sekali atas nama Direktorat Lalu Lintas dan juga atas nama Polri bahwa benar yang tadi kami sampaikan, kendaraan yang mendapatkan prioritas. Salah duanya ya Pak, 2 di antara 7 ini adalah ambulans yang membawa orang sakit dan iring-iringan mobil jenazah. Namun masih ada 5 lagi kendaraan. Jadi kami supaya para pendengar di sini juga betul-betul bisa memahami, di pasal 134 ada 7 kendaraan yang mendapat prioritas di jalan raya. Yang pertama adalah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Yang kedua adalah ambulans yang mengangkut orang sakit. Kemudian yang ketiga adalah kendaraan pimpinan dan lembaga negara Republik Indonesia, salah satunya Presiden. Yang keempat adalah kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Yang kelima adalah kendaraan lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Dan yang keenam adalah iring-iringan pengantar jenazah. Terakhir adalah konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang menurut pertimbangan petugas Polri membutuhkan pengawalan. Jadi kami sampaikan ada 7 macam kendaraan yang mendapatkan prioritas pengawalan. Di situ yang biasa kita lihat di masyarakat kita adalah pemadam kebakaran, ambulans orang sakit, dan juga iring-iringan pengantar jenazah. Nah, mungkin itu Pak Widya, kami ingin mengulas kembali. Terima kasih sudah mengingatkan, jadi ini untuk kita semuanya, 7 kendaraan tersebut. Baik. Yang kedua adalah, bagaimana ini Pak, mungkin tidak dalam keadaan kritis, orang sedang sakit, terus harus telepon polisi, cukup ribet, betul sekali Pak, dan itu yang sudah kami pikirkan, dari Bapak Dirlantas sudah memiliki kebijakan yang sifatnya petunjuk dan arahan kepada satuan di bawahnya, dalam hal ini satuan lalu lintas dan juga unit lalu lintas yang ada di Polsek, bahwa kemarin pada hari Selasa sudah dilaksanakan
penempelan stiker nomor pengawalan untuk kendaraan ambulans pembawa orang sakit dan iring-iringan jenazah. Penempelan stiker itu sudah dilaksanakan dan langsung ditempel di dashboard masing-masing ambulan. Ini untuk mempermudah. Kemudian, bagaimana dalam keadaan kritis meminta pengawalan? Contoh, ada masyarakat di rumah, jauh, menelpon ambulan. Halo, ambulan, saya butuh ambulan mau bawa ke rumah sakit. Pada saat menyetir kendaraan dan sopir ambulan tersebut, yang bersangkutan, sopir ambulan langsung melihat di dashboardnya. Di situ ada nomor telepon, baik itu Polsek, Satlantas Polres, Sat Sabara, Sat Bimas Polres, bisa langsung menghubungi dan tidak perlu menggunakan surat permohonan karena dalam keadaan kritis. Berbeda dengan misal kita dalam keadaan membawa iring-iringan jenazah. Jenazah sudah dimandikan pagi, sudah disolatkan dan siap untuk dikebumikan mungkin setelah asar, mereka bisa bersurat kepada kepolisian. Namun dalam keadaan darurat, pasien kritis bisa langsung menelpon dan memberitahu. Kami berusaha maksimal untuk dapat melayani masyarakat yang ada di wilayah sampai ke tingkat kelurahan maupun desa. Demikian Pak Widi, terima kasih. Nah kemudian ini mobil atau motor yang memiliki sirine kendaraan pribadi nih Pak Restu. Baik, terima kasih. Jadi untuk dua kendaraan ini, yang pertama mobil atau motor yang memiliki sirine. Yang kedua adalah mobil bak terbuka. Terima kasih Pak Widi, kami masih terus melaksanakan penegakan hukum melalui petugas kami di lapangan dengan melaksanakan penilangan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut. Dan metode kami selain penegakan hukum, kami juga mengedepankan usaha-usaha preemptif dan juga preventif untuk mencegah orang membawa mobil bak terbuka dengan penumpang di belakangnya. Yang kedua juga melaksanakan himbauan kepada mobil motor untuk tidak menggunakan rotator maupun sirine karena itu bertentangan dengan hukum. Kami sudah melaksanakan penindakan kemarin, sudah ada 2 kendaraan bermotor di Direktorat Lalu Lintas yang memasang sirine dan juga rotator di kendaraan pribadi. Ini jelas menyalahi aturan dan pelanggaran luar biasa karena tidak diperkenankan menggunakan rotator dan sirine, apalagi untuk mengawal karena mereka tidak punya kewenangan untuk mengawal. Kami tertibkan, Pak. Terima kasih dan kami berharap masyarakat di luar sana juga dapat memahami kondisinya. Betul, sempat terjadi insiden. Ketika motor dari komunitas tersebut mengawal, mereka memiliki agresivitas yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan korban, baik material, kaca pecah, maupun korban jiwa, terluka karena dipukul menggunakan tongkat untuk bendera putih. Dan ini sudah sangat liar sekali. Kami berharap masyarakat dapat memahami bahwa Polri akan terus melaksanakan penertiban. Baik. Demikian. Nah, ketika tentunya ini dilakukan penertiban seperti itu, pengawalan liar yang Bapak sampaikan ya, apa pelanggaran ancaman yang bisa diterapkan dalam pengawalan liar yang kerap terjadi seperti itu, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami ingin sampaikan kepada rekan-rekan di luar sana terkait dengan pengawalan liar. Ada beberapa pasal yang dapat diterapkan di sini. Yang pertama mengenai spek kendaraan tersebut. Untuk mengawal tentunya komunitas ini akan menggunakan rotator dan sirine. Ini sudah melanggar aturan bahwa mereka tidak punya kewenangan untuk menggunakan lampu rotator dan juga sirine tersebut. Kemudian standar dan kompetensinya, bahwa tidak mengikuti aturan maupun himbauan dari pemerintah. Mereka dapat dikenakan pidana kurungan 14 hari maupun dikenakan denda pada masing-masing pelanggaran tersebut. Baik. Dendanya itu berapa besar, Pak? Sebentar Ibu, karena ini ada beberapa pasal. Pada pasal 63 ayat 6, di sini dijelaskan yang dengan baik. Untuk Anda pendengar silakan yang ingin juga bergabung sebelum tentunya kita mendengarkan juga ini ancaman denda dan juga hukuman ya, hukuman bagi pengawalan liar. Ini akan disampaikan oleh Pak Restu. Jadi hati-hati ya, jangan melakukan pengawalan liar yang tentunya bisa menimbulkan anarkis ya bagi
pengendara lalu lintas yang lain. Di 0821 3333 9440 kita juga live di program Dialog Lintas Makassar pagi ini di Facebook RRI Makassar dan juga YouTube RRI Makassar ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ada beberapa tentunya aturan bagi pengawalan yang dilakukan. Ini ada beberapa pasal sebagai juga catatan. Aturan tentang pengawal ambulans ini telah ditetapkan pada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan pasal 135. Pada pasal 135 ayat 1 berbunyi, kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 harus dikawal petugas kepolisian dan akan menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene ya. Nah, dan juga sebagai catatan pasal 134 mengatur tentang pengguna jalan yang memperoleh hak utama seperti ambulans ya. Tadi pemadam kebakaran dan iring-iringan pengantar jenazah. Kemudian pada pasal 135 ayat 2 dijelaskan polisi melakukan pengamanan jika mengetahui pengguna jalan sebagaimana dimaksud tadi pada ayat 1. Lalu pada warga sipil yang melakukan pengawalan ambulans itu bisa ditilang sesuai pasal 287 ayat 4 yang membahas tentang pelanggaran penggunaan hak utama di jalan. Pelanggaran diancam denda, tentunya ada dendanya dan hukuman kurungan ya. Ini ada aturannya dari pihak kepolisian. Pak AKBP Restu Wijayanto. Ya, ini seperti apa denda dan ancaman hukuman bagi pengawalan sipil, Pak? Baik, kami akan sampaikan di sini terkait dengan pengawalan liar yang dilaksanakan oleh kendaraan sipil yang tidak memiliki kewenangan untuk pengawalan, agar diwaspadai bahwa rekan-rekan yang masih melakukan pengawalan di luar sana di luar ketentuan dapat dikenakan hukuman pada pasal 287 ayat 1 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang LLAJ dan juga pasal 106 ayat 4 terkait dengan marka jalan. Ini dapat dipidana kurungan. Pidana kurungan, kami ulangi di sini, adalah pidana kurungan 2 bulan. Selama 2 bulan dan denda sebanyak Rp500.000. Kemudian yang berikutnya adalah pasal 287 ayat 2, masih di undang-undang yang sama, 22 tahun 2009, terkait dengan alat pemberi isyarat lalu lintas. Ini yang dibilang rotator dan sirine. Ini adalah alat pemberi isyarat lalu lintas. Bahwa rekan-rekan di luar sana ketika menggunakan rotator dan sirine tidak sesuai dengan perintah ataupun melanggar larangan undang-undang, ini dapat dikenakan masih di pasal 106 ayat yang keempat huruf C, dipidana dengan pidana kurungan paling lama adalah 2 bulan dan denda Rp500.000. Jadi sekali lagi bahwa ancaman pidana maksimal dari Undang-Undang 22 tahun 2009 ini tidak akan ragu kami terapkan bila memang masih terjadi di lapangan. Terima kasih. Iya. Nah ini sudah disosialisasikan mengenai hal ini Pak Restu Wijayanto kepada masyarakat, karena ini hal yang perlu diketahui oleh masyarakat supaya tidak ada lagi pengawalan liar yang dilakukan oleh masyarakat, Pak. Iya, terima kasih. Jadi usaha-usaha maupun himbauan dan sosialisasi masih terus kami laksanakan. Sudah dilaksanakan dan masih terus dilaksanakan. Ada beberapa cara bertindak kami di sini, yaitu dengan memberikan sosialisasi di tempat-tempat umum, kemudian penempelan stiker di beberapa kendaraan umum, juga pemasangan spanduk dan juga baliho, serta penyebaran leaflet dan juga brosur kepada masyarakat. Ini juga kami laksanakan melalui media sosial, baik itu di Facebook, Instagram, kemudian Twitter, dan juga kami berterima kasih melalui media ini kami dapat sekaligus memberikan edukasi maksimal dan pelayanan kepada masyarakat. Baik, nah kita ke pendengar yang ingin bergabung juga di kesempatan pagi hari ini di 0821 333 9440 untuk bergabung kembali bersama dengan kami. Ya, dan sebenarnya Pak, ini kalau ada pendengar, tapi satu pertanyaan dulu. Apakah sudah ada yang tentunya ditindak ya dari aksi pengawalan liar ini? Ya, terima kasih. Jadi kemarin sudah ada satu orang yang memang sudah dimintai keterangan
dan sudah dilaksanakan penindakan. Motor juga sedang kami tahan. Jadi mungkin rekan-rekan di luar sana bertanya, Pak, kenapa kok motor yang ditahan sedangkan ada STNK? Kenapa kok tidak STNK-nya saja? Kenapa polisi mempersulit masyarakat? Motor yang ditahan, bukan STNK-nya. Kami ingin memberikan edukasi di sini kepada masyarakat bahwa ketika kami menahan SIM-nya atau STNK-nya, tentunya motor ini akan dibawa pulang dan mempunyai potensi akan mengulang perbuatannya. Sehingga kami mengambil di sini kebijakan untuk menahan kendaraannya. Silakan kendaraan diambil bila kendaraan ini sudah bersih dari rotator, sirine, kemudian kelengkapan-kelengkapan yang lain yang tidak sesuai dengan undang-undang. Silakan. Jadi kami sudah laksanakan penindakan di sini dan kendaraan juga masih di sini. Bisa nanti kami tampilkan gambar-gambarnya bagaimana bentuknya dan luar biasa sirine yang dibunyikan oleh motor ini jauh lebih kencang daripada kendaraan polisi dan ini tidak seharusnya. Baik. Ya, satu penelpon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa, Pak? Dengan Mbak Bula Sewang ini, Mbak. Silahkan, Pak Sewang. Ini kalau saya dengar dari tadi pengerahannya kepolisian ini, saya angkat topi buat kepolisian. Karena mereka sudah bersedia membantu masyarakat dengan niat yang baik. Semoga berkesinambungan selanjutnya. Ya. Dan tidak ada apanya embel-embelnya. Artinya tidak ada pembayarannya semua. Betul, itu gratis, Pak. Semoga ini kita terjamin dengan bantuan polisi. Terima kasih Pak Polisi, saya baik. Terima kasih Pak Sewan. Terima kasih Pak Restu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada juga dari pengamat kebijakan publik Bapak Muhammad Kafrawi Sainong juga sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kafrawi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dani. Iya, apa kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Apa kabar semua? Pak Restu bersama Pak Kafrawi bersama dengan Pak Restu AKBP Restu Wijayanto Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sulsel mungkin bisa saling bertegur sapa. Ya, selamat pagi Pak AKBP Restu. Selamat pagi, senang sekali pagi ini saya bisa bergabung dengan salah satu pemerhati lalu lintas di Kota Makassar. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Ya Pak. Iya. Nah ini larangan pengemudi sipil mengawal ini adalah salah satu tentunya aturan ya, dan kita melihat selama ini bahwa pengemudi pengawalan liar masyarakat sipil ini juga tentunya meresahkan bagi masyarakat, apalagi kalau kita melihat iring-iringan jenazah yang selalu anarkis ya, bahkan kita ini yang berlalu lintas ya, ketemu dengan jenazah malah justru lebih takut gitu ya dengan iring-iringan jenazahnya gitu. Bahkan MUI juga beberapa waktu lalu ini juga sudah mengeluarkan himbauan ya bahwa janganlah melakukan iring-iringan jenazah yang harus bersifat anarkis seperti itu. Nah ini juga lebih dipertegas oleh larangan pengemudi sipil mengawal oleh Polri. Nah bagaimana kebijakan ini menurut Anda Pak Kafrawi? Iya, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi kebijakannya, tentu kebijakan yang diatur oleh pemerintah dalam hal ini misalnya langsung ditangani oleh Polri, polisi, kita sebenarnya sudah harus taat hukum sebagai masyarakat. Tapi kan seperti ini masyarakat lagi-lagi karena ya saya harus akui, dan tadi saya sudah mengikuti paparan dari Pak AKBP Restu bahwa ya memang perbandingan jumlah Polri dengan masyarakat tentu masyarakat lebih banyak. Tapi dalam hal ini memang edukasi ke masyarakat ini perlu terus digalakkan sehingga peraturan yang telah tentu kita harus akui ini sudah peraturan lama. Tapi kan masyarakat, edukasi masyarakat ini tidak boleh berhenti saat selesai aturan ini dibuat. Tapi ini terus harus berkesinambungan, dan tentu kita harus mengapresiasi dengan misalnya Polri dalam hal ini Polda Sulawesi Selatan misalnya membuat aturan tidak dilarang pengemudi kita masyarakat sipil untuk melakukan pengawalan, dan inilah yang semestinya, karena kita harus akui bahwa beberapa kejadian sebelumnya ini membuat meresahkan, bahkan bukan hanya sampai meresahkan, sampai berkelahi masyarakat kita gara-gara misalnya hanya hal sepele. Kemudian misalnya
sehingga dari iring-iringan inilah yang membahayakan, dan MUI misalnya langsung merespon dengan membuat fatwanya misalnya di Kota Makassar, fatwa MUI Sulawesi Selatan misalnya, ya ini bisa berbahaya, dan kalau madarat itu ya tentu dalam agamanya dilarang. Hal yang membahayakan ini dilarang, dan inilah yang perlu kita terus bersama-sama menyuarakan bahwa masyarakat perlu sadar bahwa ini ada yang punya wewenang, misalnya polisi, untuk melakukan iring-iringan, dan tentu kita harus melakukan prosedurnya, mau cepat mau lambat ya prosedurnya kita harus lalui ya, dan inilah yang perlu kita jalankan. Dan kita juga harus melihat walau bukan hanya polisi yang banyak memberi bantuan, misalnya kita harus akui bahwa ada seorang relawan, misalnya bukan seorang ya, ada sebuah tim relawan yang biasa dia berkumpul di suatu jalan, kemudian kalau melihat ambulans kemudian dia mengiring-iringi ambulans ini baik di depan maupun di belakang, dan inilah yang mungkin yang bisa menjadi mitra Polri nantinya, mungkin ya seperti macam biasa kalau di masyarakat saya tahunya banpol ya, bantuan polisi ini yang nanti yang akan ya, selain kalau polisi juga tidak mampu menghandle misalnya masyarakat di sektornya masing-masing tidak mampu menghandle, tentu Polri harus bisa memberi bantuan melalui ya komunitas-komunitas yang memang sudah diedukasi oleh Polri, dan tentu ini yang kerjasama oleh semua pihak yang perlu kita harus bangun saat ini. Baik, iya Pak Restu, silahkan menanggapi Pak Restu banpol ini. Baik, terima kasih. Memang secara tidak resmi ada bantuan polisi, tapi di sini saya ingin menyoroti lebih kepada Pak Ogah yang ada di jalan-jalan. Ini juga mereka sangat unik sekali. Di satu sisi mereka ingin membantu kelancaran lalu lintas, namun di situ karena ada timbal balik yang diharapkan sehingga mereka tidak memahami secara maksimal kendaraan mana yang harus didahulukan, lajur mana yang harus didahulukan untuk menghindari kemacetan. Tetapi kami setuju bahwa polisi pun di sini, Polri dalam hal ini Polda Sulawesi Selatan dan Direktorat Lalu Lintas beserta jajaran akan memaksimalkan komunikasi dan hubungan dengan beberapa komunitas di luar sana yang terkait dengan pelaksanaan tugas lalu lintas guna keamanan dan keselamatan lalu lintas. Dan saya juga sependapat tadi sudah disampaikan melalui tokoh agama, kemudian MUI, dan juga ada dari Ustadz Dasar Latif yang terakhir kemarin sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana etikanya mengantar jenazah berdasarkan hadis yang ada. Kami juga minta waktu Ibu nanti untuk berkenan dapat kami perdengarkan ke rekan-rekan yang ada di sini. Terima kasih. Baik. Ya, Pak Kafrawi Senong, edukasi. Tadi edukasi itu yang bentuk seperti apa yang lebih mudah? Ya, mudah tentunya dicerna oleh masyarakat yang harus dilakukan oleh Polri untuk pengawalan ini. Ya, edukasi itu kan long life ya, artinya sepanjang hidup. Artinya begini, kita bahwa polisi ini punya sampai ke tingkat kelurahan atau desa misalnya di masyarakat. Ada Kamtipmas yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan tentu Kamtipmas yang punya wewenang yang bisa langsung menyuarakan langsung ke tempat-tempat sosial, tempat-tempat di mana warga ada, bahwa jika memerlukan bantuan polisi ya harus buat laporan, artinya baik saya apakah ini secara tertulis maupun secara langsung. Dan itulah yang tugas yang mulia seorang polisi ya, kita harus akui bahwa polisi juga ya manusia biasa juga, masyarakat biasa juga nantinya akan kembalinya menjadi masyarakat ketika misalnya pulang kerja, pulang dinas. Tapi ini Kamtipmas yang sebagai ujung tanduknya Polri untuk menyampaikan kepada masyarakat edukasi terkait dengan pengawalan ini. Baik. Dan itu yang perlu kita bantu tentunya. Setelah disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat lah yang akan menyampaikan kepada masyarakatnya bahwa polisi sudah melarang kita untuk terutama mungkin ke jalur-jalur yang umum. Cuma kalau jalur-jalur di kampung tentu tidak ada hambatan. Ini kan yang disoroti ini jalur yang umum. Kemudian misalnya masuk tol yang tentu membahayakan kalau misalnya iring-iringannya roda 2 misalnya pengawalannya ini yang tentu bukan hanya merugikan tapi membahayakan bagi itu kan jalur cepat tanpa hambatan ya, sehingga ini sangat membahayakan nantinya kalau misalnya iring-iringan tetap terus berjalan. Apalagi kita harus akui kalau seorang tokoh misalnya yang meninggal, wah ini yang perlu ada yang turun tangan bahwa ketokohan bukan berarti kita harus sampai menyusahkan orang. Misalnya kalau di jalan sampai banyak segitu kemudian menyusahkan orang, ada yang
orang sakit cuma gara-gara mau mengantar jenazah, tentu sangat kita ini membawa kemudaratan jadinya. Jadi memang kita perlu saling pendewasaan diri masing-masing masyarakat melalui edukasi-edukasi ini, sehingga nantinya ya mudah-mudahan Polda Sulawesi Selatan lah mungkin menjadi pionir di Indonesia ini, sehingga nantinya kita bisa menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lainnya. Baik. Nah, silakan menanggapi Pak Restu juga sekaligus sebagai closing statement Anda. Baik, terima kasih. Kami sangat apresiasi sekali bagaimana dari masyarakat kita di Kota Makassar sangat peduli dengan permasalahan yang ada saat ini terkait dengan pengawalan liar dan juga iring-iringan jenazah. Terima kasih untuk masukan yang sudah diberikan, dan kami akan terus berusaha semaksimal mungkin kami untuk bisa menjadi lebih sempurna dalam hal pelayanan, dan kami akan memberikan himbauan seperti yang tadi sudah disampaikan, seperti contohnya di acara mungkin pada saat sholat Jumat, kami akan turunkan personil-personil kami untuk memberikan himbauan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Yang tadi disampaikan oleh pemerhati lalu lintas kita bahwa perlu adanya himbauan yang sifatnya long life atau seumur hidup harus terus kita laksanakan supaya ini tidak hanya bersifat sementara, tapi dapat terus dilakukan. Kami juga di sini selain berterima kasih kepada RRI dan juga pemerhati lalu lintas kita, kami juga menghimbau kepada masyarakat, baik itu pengguna jalan maupun yang sudah terbiasa melakukan pengawalan liar, agar melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sesuai undang-undang, jangan lagi melaksanakan pengawalan liar. Dan juga untuk pengguna jalan, kami memohon dan menghimbau agar ketika ada kawalan kepolisian maupun ada ambulans dalam keadaan urgent, darurat akan lewat, agar menepikan kendaraannya, mengurangi kecepatannya untuk keselamatan bersama demi kemanusiaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak AKBP Restu Wijayanto sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini, dan juga Pak Kasrafi Sanong, terima kasih sudah bersama dengan kami. Sukses selalu untuk Anda berdua ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita dan juga bagi masyarakat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, boleh kami putar sekali, Bu? Baik, silakan. Baik, ya ini kurang lebih 1 menit aja Pak ya. 1 menit saja, iya. 1 menit. Jadi berikut kami akan sampaikan ada penyampaian dari Ustadz Dastar Latif terkait dengan bagaimana mengantar iring-iringan jenazah yang baik dan benar. Terima kasih. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu misi kehadiran Rasulullah Muhammad SAW yaitu liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dan salah satu wujud kemuliaan akhlak itu adalah terutamanya ketika mengantar jenazah. Saya melihat pengantaran jenazah ada adab-adab yang dilanggar. Saya tentu ketika berhadapan dengan pengantar jenazah yang santun dan sopan, saya akan parkir sejenak untuk mendoakan arwah orang yang diantar jenazahnya. Sebaliknya, kalau ada orang yang ngantar jenazah ugal-ugalan, merugikan kepentingan umum, bagaimana jenazahnya mau didoakan? Karena dia menimbulkan kejengkelan. Mari saudaraku, warga Kota Makassar, pada khususnya, untuk mengedepankan adab-adab berlalu lintas dalam mengantar jenazah. Aturan juga tidak membenarkan pengguna sepeda motor untuk masuk ke dalam jalur jalan tol. Bukan karena tidak peduli dan tidak sayang terhadap orang yang berduka, tetapi ini demi penegakan aturan berlalu lintas. Dan Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polisi Lalu Lintas, PJR, bersedia memberikan pelayanan pengantaran jenazah, tentunya diinformasikan kepada pihak kepolisian. Saya Dasar Latif mengajak kepada seluruh warga Kota Makassar, mari ciptakan tertib berlalu lintas untuk kota yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak AKBP Restu Wijayanto atas kehadiran bersama di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini. Saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.